pasti tahu kisah Putri Salju. Gadis cantik, kulit putih bagai salju, bibir merah bagai darah, rambut hitam yang seperti kayu eboni. Tapi tahukah kamu bahwa dalam versi aslinya, yang membunuh Putri Salju bukanlah Ibu Tiri, bukan juga Ratu Jahat yang cemburu pada Putri Salju. Pelakunya adalah ibunya sendiri. Dan dia bukan hanya ingin membunuh, dia ingin memakannya juga. Kisah ini pertama kali ditulis oleh Grimm bersaudara pada tahun 1812, jauh sebelum Disney membuat versi ceria dengan hewan-hewan yang lucu. Lalu bagaimanakah kisah asli Snow White? Jadi begini ceritanya. Di awal cerita, seorang ratu sedang menjahit di dekat jendela. Ketika jarumnya menusuk jari, 3 tetes darah jatuh ke salju. Andai aku punya anak perempuan, kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, rambutnya sehitam kayu eboni. Harapan itu pun terkabul. Ia melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Tapi sang ratu meninggal saat melahirkan. Tidak lama kemudian, sang raja menikah lagi. Di versi Disney, istri barunya adalah Ibu Tiri yang jahat. Tapi di sini sangatlah berbeda. Di edisi pertama Grimm, perempuan jahat itu bukanlah Ibu Tiri. Dia adalah ibu kandung Putri Salju yang masih hidup. Ibu yang melahirkannya sendiri, yang seharusnya melindunginya, malah menjadi monster pertama dalam hidupnya. Setiap hari sang ibu bertanya pada cermin ajaib, "Wahai cermin, siapa yang tercantik di negeri ini?" Bertahun-tahun jawabannya adalah sang ibu. Namun pada suatu hari cermin berkata, "Tuanku memang cantik, tapi Putri Salju 1000 kali lebih cantik." Saat itu Putri Salju baru berusia 7 tahun. Lalu dengan dingin sang ibu memanggil seorang pemburu dan berkata, "Bawalah anak itu ke hutan. Bunuh dia dan sebagai bukti, bawa kembali paru-paru dan hatinya." Dan tahukah kamu apa yang akan dilakukan sang ibu dengan organ-organ itu? Dia akan memasaknya dan memakannya. Pemburu yang diperintah untuk membunuh Putri Salju akhirnya tak tega. Ia membunuh seekor babi hutan, mengambil organnya dan membawanya pada sang ibu. Sang ibu dengan penuh kebahagiaan memasak dan memakan organ itu dengan percaya bahwa ia telah memakan anak kandungnya sendiri. Ini bukan sekedar iri, ini adalah kanibalisme dalam dongeng anak-anak. Singkat cerita, Putri Salju selamat dan tinggal bersama 7 kurcaci di tengah hutan. Namun sang ibu tidak berhenti sampai di situ. Ia menyamar 3 kali. Pertama, menyamar sebagai pedagang tua. Ia mengikat korset Putri Salju terlalu kencang hingga Putri Salju jatuh pingsan. Kedua, ia menggunakan sisir beracun yang membuat Putri Salju jatuh koma. Namun kurcaci berhasil menyelamatkannya 2 kali. Dan yang ketiga, ibu itu memberikan apel beracun, yang mana setengah apel merah, setengah lagi putih. Yang merah beracun, yang putih aman. Putri Salju tergiur dan menggigitnya. Kali ini kurcaci tak bisa membangunkannya. Para kurcaci menempatkan tubuh Putri Salju dalam peti mati kaca. Seorang pangeran tak sengaja lewat. Lalu sang pangeran terpesona dan meminta izin membawa peti itu. Saat para kurcaci menggotongnya, mereka tersandung sebuah batu. Guncangan itu pun membuat gumpalan apel beracun terlempar dari tenggorokan Putri Salju. Ia pun hidup kembali. Dalam versi ini tidak ada ciuman cinta sejati, yang ada adalah kebetulan dan guncangan. Singkat cerita, Putri Salju dan pangeran pun akhirnya menikah. Semua orang diundang, termasuk sang ibu. Ibu itu bertanya pada cermin sekali lagi, dan cermin pun menjawab, "Pengantin pangeranlah yang paling cantik." Namun, sang ibu bertanya-tanya, siapa pengantin pangeran? Karena penasaran, sang ibu pun datang ke pesta pangeran. Saat tiba di pesta, ia mengenali Putri Salju. Sebagai hukuman, pangeran memerintahkan sepasang sepatu besi dipanaskan hingga membara. Sang ibu dipaksa memakainya dan menari terus menari, hingga ia jatuh dan mati dalam kesakitan. Tapi mengapa di versi Disney dan kebanyakan buku cerita kita, pelakunya jadi Ibu Tiri, bukan ibu kandung?
Itu karena Grimm bersaudara sendirilah yang mengubahnya pada edisi tahun 1857. Alasannya karena masyarakat abad ke-19 mulai menganggap itu terlalu mengerikan, bila mana seorang ibu kandung ingin memakan anaknya sendiri. Citra ibu dianggap suci pada zaman itu, sehingga kejahatan itu dipindahkan ke figur ibu tiri. Namun di edisi pertama tahun 1812, monster yang sebenarnya bukanlah seorang ratu jahat. Monster itu adalah ibu yang melahirkannya. Disney mengemas ulang kisah ini menjadi lagu ceria, hewan-hewan lucu, dan akhir yang berbahagia. Tapi versi aslinya adalah peringatan gelap tentang kecemburuan, kekuasaan, bahkan kanibalisme. Dan ada satu fakta yang sering luput, yaitu pelaku utamanya adalah ibu kandung. Ini mengajarkan bahwa dongeng tidak selalu untuk anak-anak. Dulu dongeng adalah cermin dari ketakutan masyarakat tentang kelaparan, kematian, dan kekejaman yang nyata. Jadi gimana menurut kamu? Apakah Disney terlalu menghaluskan kisah ini? Atau justru itu keputusan yang tepat? Tulis di kolom komentar, dongeng versi asli mana yang paling bikin merinding. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah gelap lainnya. Dan sampai jumpa.